Revisi RUU Penyiaran mengundang kontroversi. Di ujung jabatannya, DPR masih saja membuat hiruk-pikuk di negeri ini dengan adanya revisi RUU Penyiaran. RUU ini mendapat penolakan luas, dari tak hanya insan pers, dewan pers, tapi juga dari YouTuber dan konten kreator. Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi antara lain, pasal yang melarang penyiaran jurnalisme investigatif, yang dianggap membatasi informasi publik atas satu kasus besar, penting dan sensitif yang terungkap melalui investigasi jurnalistik. Selain itu, ada juga pasal yang mewajibkan YouTuber dan konten kreator untuk melaporkan kontennya terlebih dulu kepada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, sebelum penayangan konten tersebut. YouTuber Akbar Faisal, yang juga mantan anggota DPR memprotes keras RUU ini. Simak videonya sampai habis. Tapi saya mau beritahu bahwa sebenarnya panjang ceritanya. Oke. Ini ada hubungannya dengan sebuah pertemuan di sebuah restoran di salah satu hotel di dekat Patung Tani. Itu beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi saya tidak akan bicara terlalu detail. Cukup saya sampaikan di situ bahwa saya tahu barang ini. Tahu barang ini dan Iya. tahu siapa yang mengusulkan. Yes, tentu saja. Ini panjang ceritanya. Bahkan sebelum undang-undang ini ada pun kita tidak pernah melihat KPI itu bikin apa sih. Bagaimana dengan tayangan yang semuanya berbicara tentang, mohon maaf, alat-alat kelamin dan segala macam, Anda ada di mana? Oke. Dan seterusnya. Yang membuat tayangan kita menjadi parah betul tayangan kita gitu. Saya mumpung Pak Menterinya ada dan ada Ketua Balik, Pak Menteri, Mas Muni, sahabat saya, Mas Maman, ini sahabat saya ini, tolak rancangan ini. Oke. Ini bencana bagi kita. Tolak ini, saya ulangi lagi, tolak ini. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Mas Menteri, betulkah ada kekuatan politik dan ekonomi yang memasukkan pasal soal larangan investigasi bagi media? Tugas kita kan bukan menjawab pertanyaan yang spekulatif soal ada atau tidak. Ya silakan teman-teman media menginvestigasi ini semua, karena tugas media menginvestigasi ini semua. Tapi kan dilarang. Kan belum. Wah, betul. Ayo kita investigasi siapa ini, kementerian siapa ini. Jangan ditanyakan saya kementerian siapa, emang saya analis. Gitu loh. Ini memang dengan penyiaran ini, definisi penyiaran ini kan menjadi berkembang dengan adanya teknologi digital. Di banyak negara, termasuk hasil diskusi kami dengan UNESCO, itu merekomendasikan dibentuknya namanya Social Media Council atau Dewan Media Sosial. Karena banyak hal sekarang begini, kita melarang, saya bilang waktu ditanya media juga begitu. Kenapa jurnalis media dilarang investigasi? Orang sekarang citizen jurnalisme aja dengan sosial bisa melakukan investigasi kok dan viral kok. Banyak kasus viral oleh partisipasi masyarakat, bukan oleh wartawan loh. Ada kasus final sekarang ini. Siapa coba yang kalau nggak bukan penggiat sosial media yang membuat ini menjadi sesuatu yang menghebohkan seperti itu. Jadi memang terjadi perubahan yang besar di dunia, bukan hanya di Indonesia, tentang bagaimana masyarakat mengkonsumsi media. Nah karena itulah di banyak negara juga begitu, di Eropa, di Amerika, bahkan itu rekomendasi UNESCO ke kami. Nah, Dewan Media Sosial ini prinsipnya sama, dia independen dari pemerintah yang isinya tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, masyarakat, dari civil society organization dan sebagainya. Jadi independen, tapi dia mengatur dia mengatur di manakala ada dispute di media sosial. Oke, baik, saya ke Akbar Faisal. Salah satu pasal selain yang ada di RUU Penyiaran itu adalah kewajiban bagi konten kreator ya. Ketika dia akan membuat konten, harus kemudian lapor lah, verifikasi ke konten siaran ke KPI. Itu Anda sebagai YouTuber gimana nanti pelaksanaannya ya? Ada banyak jawaban untuk ini ya, tetapi saya ingin menjawabnya secara general saja bahwa ini adalah bentuk bagaimana kemudian negara ini masih diolah atau dikelola oleh orang-orang yang berpikir bahwa memang harus banyak pembatasan. Dibatasi semua, disensor. Pada saat dunia sudah terbuka banget,
Saya setelah tidak lagi berada di DPR membuat konten ini, membuat podcast Akbar Faisal Unsensor itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan. Ingin membantu para pihak bangsa ini agar kemudian kita lebih analitik di dalam melihat sesuatu. Setidaknya dalam konteks politik ya, karena saya seorang politisi. Tentu saja saya mempertanggungjawabkan isinya. Tapi kemudian ketika saya diikat dengan berbagai aturan yang saya juga khawatir apakah orang itu atau si pembuat atau si pengusul pasal itu memahami betul apa substansi dari usulan pasalnya itu, maka kemudian kita harus lawan. Lawan juga? Tentu saja lawan. Saya ingin mengatakan begini, mohon maaf mungkin dengan bahwa bersusah payah saya sebagai seorang konten kreator, bersusah payah saya menghadirkan konten-konten dan percakapan yang betul-betul fokus pada problem kita dalam hal ini politiknya. Itu tidak mudah. Dan apakah ada perhatian selama ini dari KPI, dari apa? Saya mau misalnya kalau ada sesuatu, ayo KPI datang ya. Dalam hal ini kan akan diserahkan ke KPI katanya. Oh, kita bicara. Tetapi bahkan sebelum undang-undang ini ada pun kita tidak pernah melihat KPI itu bikin apa sih? Bagaimana dengan tayangan yang semuanya berbicara tentang, mohon maaf, alat-alat kelamin dan segala macam, Anda ada di mana? Dan seterusnya. Yang membuat tayangan kita menjadi parah betul tayangan kita gitu. Saya ingin tahu, kenapa sih dalam bacaan Anda, kenapa pasal investigatif dilarang itu harus dimunculkan? Siapa yang paling berkeberatan dengan liputan investigatif? Saya ingin bicara lebih banyak dari pertanyaannya jenengan itu, Mas. Saya mumpung Pak Menterinya ada dan ada Ketua Balik, Pak Menteri, Mas Muni, sahabat saya, Mas Maman, ini sahabat saya ini, tolak rancangan ini. Ini bencana bagi kita. Saya nggak ngerti sebenarnya. Bagaimana bisa? Saya tadi mau bertanya, siapa sih inisiatif ini? Ternyata DPR. Tapi tadi Mas Maman mengatakan bahwa maaf, ini bukan dari Balik. Tapi Komisi 1? Dari Komisi 1. Penjelasan yang bisa saya pahami, karena saya pernah di DPR, saya 10 tahun di sana bersama dengan Maman gitu. Tapi saya mengatakan bahwa Pak Menteri, Mas Muni, Mas Budi Ari, sahabatku, tolak ini. Saya ulangi lagi, tolak ini. Kalau pemerintah meratifikasi undang-undang ini, maka bisa dianggap bahwa di ujung pemerintahan Jokowi, dia memberangus sebuah pondasi utama demokrasi yang seharusnya kita tidak lagi bicara seperti ini. Kita sama-sama di DPR, jangan tutup pengabdianmu di DPR dengan meratifikasi undang-undang ini. Karena saya bagian ini, saya nggak ngerti bagaimana bisa masih ada usulan seperti ini. Kenapa? Kok bisa muncul usulan itu? Sebenarnya kalau mau ditarik jauh, saya berharap sih saya tidak terjebak kepada pertanyaan yang gimana ya. Tapi saya mau beritahu bahwa sebenarnya panjang ceritanya. Ini ada hubungannya dengan sebuah pertemuan di sebuah restoran di salah satu hotel di dekat Patung Tani. Itu beberapa tahun yang lalu. Tapi saya tidak akan bicara terlalu detail. Cukup saya sampaikan di situ bahwa saya tahu barang ini. Tahu barang ini dan tahu siapa yang mengusulkan? Yes, tentu saja. Ini panjang ceritanya. Sekarang saya menjawab pertanyaannya jenengan, Mas. Saya tidak paham bagaimana pada saat hari ini kita berbicara tentang masa depan, ada sebuah usulan pasal di mana ini membawa kita, menarik kita ke masa lalu. Saya tidak boleh menggunakan kata tolol di sini, tetapi terpaksa saya katakan karena ini terlalu jauh. Tadi mengatakan bahwa bagaimana ada sebuah pasal yang melarang yang namanya investigasi. Itu kan salah satu bagian dari problem. Ya, salah satu. Tetapi kalau mau menjawab itu, saya pengen bertanya, teman-teman saya yang ada di Komisi 1 di DPR itu ingin masyarakat kita ini, adik-adik kita di depan ini ingin membaca berita basa-basi, rilis setiap hari yang membuat kita tidak menjadi maju juga. Bagaimana bisa ada usulan seperti ini? Bangsa ini harus maju, dan yang harus diutak-atik dari sebuah bangsa yang maju itu adalah sikap kritisisme dari masyarakatnya, dan itu adalah media di situ. Dan itu yang akan dimatikan. Dan itu yang akan dimatikan. Belum lagi kalau yang namanya konten menyangkut seperti saya misalnya, seorang YouTuber itu harus katakanlah misalnya harus lapor lagi ke KPI. Ke KPI. Come on. Saya malah nggak tahu orang KPI itu siapa. Satu, yang kedua, ini pada bagian penting. Orang-orang yang masuk ke KPI itu adalah paket politik. Harus lolos di Komisi 1 di DPR. Dan kita tahu ketika paket politik itu bukan konten yang bicara, itu bukan substansi yang bicara. Nah,
saya harus mengatakan bagaimana bisa ada usulan seperti ini yang pada hari seperti ini, Mas Budiman. Oke.